Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Serambi Tahsin bersama Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh dan Serambi Video Produksi. InsyaAllah pada pertemuan kali ini, halaqah kali ini, kita akan mengkaji dan mengaji surah Al-Ma'un, termasuk dalam juz 30 daripada Al-Quran. Dan insyaAllah seperti biasa kita akan membaca dan sampai dengan habis ayatnya, kemudian akan kita kaji beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam membaca surah ini, dan kemudian juga akan kita jelaskan bagaimana yang lebih tepatnya dalam membaca, khususnya membaca surah Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, kita perhatikan di awal ayat pertama daripada surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'a ini huruf tipis, tebal dan tipis. Ini kita perhatikan supaya nanti jangan semuanya tipis ataupun juga jangan semuanya tebal. A tipis, ra tebal, a tipis kembali. Ara'aita, ara'aita. Nah, ini supaya jangan nanti semuanya tebal ataupun semuanya tipis. Kemudian ara'aita alladzi yukadzibu biddin, itu huruf dzal bertasydid, maka dialirkan dia dan jangan putus. Yukadzibu. Nah, ini huruf dza ini berbeda dengan huruf zai. Ya, jangan nanti kita samakan. Huruf dza ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dza, dza. Nah, sedangkan huruf za berbeda dengan ini, ya. Huruf za itu tidak kena. Maka bedanya huruf za dengan za, kalau za kena gigi, ujung lidah kena gigi. Tapi kalau huruf zai itu ujung lidah tidak kena dengan gigi, tapi posisinya berada di belakang gigi seri atas dan berada di tengah-tengah dia, antara gigi seri atas bawah dan gigi seri atas dan bawah, ya. Jadi posisinya tidak kena dengan bagian manapun daripada gigi. Itu perbedaan antara zai dengan huruf za. Nah, kemudian Ra'aita alladzi yukadzibu biddin, itu di ujung ayat juga ada huruf nun, maka tetap berikan sedikit gunnah supaya jangan putus dan jangan jadi seperti huruf syiddah. Nah, huruf nun ini huruf bainiyah. Biddin, din, artinya dia huruf bainiyah adalah huruf yang mengalir sedikit suaranya. Ya, jangan sampai dibaca biddin putus. Itu jadi syiddah, huruf yang tertahan. Ataupun juga jangan jadi rokhawah yang mengalir lama. Biddin. Nah, itu juga salah. Nah, maka yang benarnya yang pertengahan tadi. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ini tidak masalah. Nah, kita perhatikan pada kata-kata yad'u. Ini huruf ainnya bertasydid, maka huruf ain itu adalah huruf bainiyah tadi, sama dengan huruf lam, ya, juga huruf nun.
Maka ketika kita baca itu jangan sampai dia terputus suaranya. Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Harus tetap mengalir tapi jangan lemah. Nah, karena kalau lama itu sudah jadi huruf rakhawah nanti. Yadu'ul yatim. Ya. Kemudian di ujung huruf yatim ini ada huruf mim juga sama dengan huruf nun. Kita alirkan sedikit karena dia huruf bainiyah. Nah, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, itu ada huruf dhad di sini. Itu huruf dhad ini memiliki keistimewaan, dia memang huruf yang paling sulit, memang yang bahkan diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, ana afsahukum bidhad, kata beliau. Jadi memang agak sulit ya membaca huruf dhad, tapi dengan sering berlatih ya insyaallah walaupun tidak persis sama seperti Rasulullah, minimal kita sudah mendekati apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara membaca huruf dhad itu yang pertama adalah dengan cara huruf dhad ini perlu kita perhatikan dulu, huruf dhad keluar dari tepi lidah. Artinya tepi lidah, ini lidah kita, ini adalah samping lidah kita, ini tepi lidah ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah angkat tepi lidah ini ya, kemudian kenakan dia ataupun tempelkan dia dengan gigi geraham atas. Boleh sebelah kanan ataupun boleh sebelah kiri. Itu yang biasanya. Ataupun cara yang keduanya adalah dengan semuanya. Jadi semua tepi lidah ini kita angkat ke atas dan kita kenakan dengan gigi geraham atas. Baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri, dua-duanya rata. Dan ini adalah posisi yang paling sempurna dalam membaca huruf dhad. Nah, sehingga bacaannya kalau kita baca seperti biasa, wala yahuddu sebelah kanan saja, ataupun dua-duanya, wala yahuddu juga boleh, dan itu lebih sempurna. Nah, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, huruf ta harus betul-betul tebal. Jangan tanggung tebalnya ataupun ditebalkan tapi kurang tebal. Nah, jadi tetap harus sempurnakan supaya jangan terdengar seperti bunyi huruf ta nantinya. Kemudian huruf a, ini huruf fathah juga harus kembali lagi kepada dasarnya. Setiap huruf fathah harus dibuka mulut. Nah, makanya sering kita dengar wa yahuddu ala ta'a ya. Jadi mungkin karena ingin memfasihkan tadi. Jadi ingin memfasihkan bacaannya sehingga suara masuk ke hidung. Nah, kalau bahasa kita cong lah begitu. Sehingga ini tidak perlu dilakukan, cukup dibuka saja mulutnya. Ta'amil miskin. Huruf sin juga jalan ya. Nun juga ada sedikit gunnahnya. Kemudian ayat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin ini juga dibaca dengan shadnya tadi, ini di shad ini dibaca dengan tebal ya, jangan sampai terbaca seperti sin ya, lil musallin, tapi lil musallin tebal. Nah, kemudian ya ayat ini sebaiknya adalah disambung dengan ayat yang sesudahnya ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca ayat ini saja kemudian kita berhenti, bahkan kita kemudian tutup Al-Qur'an, kita baca sadaqallah, kita tutup Al-Qur'an, ini namanya waqaf qabih ya, waqaf jelek. Kenapa? Karena memberikan makna yang salah. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Padahal bukan itu maksud daripada ayat ini, ada sambungannya. Nah, maka para guru-guru kita menyampaikan ada cara yang paling bagus ya, karena kaidah dalam ilmu waqaf itu, ilmu berhenti, ilmu Al-Qur'an berhenti itu adalah sunnah waqaf di setiap akhir ayat. Dan juga ada keterangan yang lain yang menyebutkan bahwa jangan waqaf kalau di tempat yang belum sempurna maknanya. Nah, maka bagaimana cara untuk menggabungkan antara dua cara itu, antara dua kaidah itu? Maka yang kita lakukan adalah lebih bagusnya baca dulu ayat ini, waqaf dulu sekali. Fawailul lil musallin, waqaf. Nah, kita sudah dapat sunnah dari Rasulullah, beliau waqaf di setiap akhir ayat. Nah, untuk menghilangkan tadi, tidak boleh waqaf di tempat yang belum sempurna makna, karena di sini belum sempurna maknanya. Maka kita tambah dengan cara yang lain. Kita pakai cara satu lagi, ya, kita gabungkan dengan dua cara. Baca kembali, ulang kembali ayat ini dan sambung dia dengan ayat yang sesudahnya.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini disebut dengan al-jam'u bainal husnayain, ya, menggabungkan antara dua kebaikan. Jadi kita sunnah wakaf di akhir ayat dapat, dan kita juga tidak menyalahi, tidak boleh wakaf di tempat yang belum sempurna maknanya. Baik, kita perhatikan pada ayat alladzina hum an salatihim sahun ini. Nah, ini khususnya ketika membaca ikhfa pada alladzina hum an salatihim. Nah, ada yang bertanya, apa hukum gunnah yang ada pada ikhfa? Maksudnya hukum tebal atau tipis? Nah, maka untuk menjawabnya, kita jawab bahwa hukum gunnah yang ada pada ikhfa itu sesuai dengan huruf yang ada di depan nun sukun atau tanwin. Apakah huruf di depan itu tebal ataupun tipis, maka kembali kepada keduanya. Kalau huruf di depannya tipis, maka tipis bacaan gunnahnya. Tapi kalau tebal, maka bacaan gunnahnya tebal. Nah, contoh di sini tebal ini. Ada nun sukun bertemu dengan di depannya ada huruf shad yang tebal. Maka ketika dibaca, tidak boleh baca an-sola. Nah, jadi harus cari terus huruf shad, dapatkan huruf shad, supaya terdengar huruf shad. Dan salah satu daripada sifat huruf shad adalah adanya tebal. Memiliki sifat tebal tadi. Maka ketika kita baca, ketika kita bunyikan ikhfanya, itu sudah mulai terdengar sifat tebal yang ada pada huruf shad. An salatihim sahun. Nah, kemudian alladzina hum yura'un. Nah, ini di yura'un, ini satu kata semuanya, maka bacaan ra ini dibaca 4 sampai dengan 5 harakat karena dia mad wajib di sini. Nah, ayat terakhir wa yamna'unal ma'un. Nah, juga diperhatikan ketika membaca wa yamna'una, jangan sampai masuk ke hidung. Jangan jangan langsung masuk ke hidung, tapi cari waw supaya sempurna dan bunyikan waw secara sempurna supaya terdengar jelas. Nah, kemudian wa yamna'unal ma'un, ma 2 harakat, dan un dibaca dengan boleh 2 harakat, 4 harakat, sesuaikan dengan berapa yang dibaca di awal tadi, karena mad arid li sukun boleh dibaca 2, boleh 4, dan boleh dengan 6 harakat. Yang penting tidak diubah-ubah. Artinya, kalau di ayat pertama dibaca 2, maka sampai dengan ayat terakhir juga dibaca 2 ataupun 4, maka semuanya 4. Begitu juga kalau dibaca 6, maka semuanya dibaca dengan 6. Dan terakhir di sini, tetap jangan lupa membunyikan gunnah yang ada pada nun, supaya tidak terdengar seperti qalqalah ataupun seperti huruf yang tertahan bacaan hurufnya. Demikian, semoga ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh beserta manajemen dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mobile app banking Action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.